Selamat pagi Ibu Raisa. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Ismail, Iya, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. iya, baik. Ada yang Eh, bisa dibantu, Pak? ini Bu, saat ini sesuai dengan izin yang kemarin saya ajukan kepada Iya. Ibu, di sini saya hendak melakukan penelitian terkait penilaian kinerja dan kompensasi tenaga pendidik di Rumah Tumbuh Kembang Albiru, Bu. Iya, baik. Ini Ibu Caca, Ibu Raisa selaku Direktur Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini ya, Bu. Iya, benar sekali. Mungkin langsung saja ya, Bu. Di sini ada beberapa poin meliputi bagaimana perencanaan penilaian kinerja, bagaimana penilaian kinerja, hubungan antara penilaian kinerja dan kompensasi, serta mungkin tantangan dan kendala dalam penilaian kinerja dan kompensasi. Iya. Oke. Mungkin karena di sini Ibu selaku direktur pembuat kebijakan, mungkin saya akan menanyakan hal-hal yang sifatnya lebih ke kebijakan atau hal-hal yang filosofis dari kebijakan ini ya, Bu. Oke, baik. Apa itu, Pak? Bagaimana gini, Bu? Ibu mendefinisikan tujuan dari penilaian kinerja yang dilakukan di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini, Bu. Iya, untuk pendefinisian sendiri itu sebenarnya tujuan dari penilaian kinerja kita itu memang mengukur tenaga pendidik untuk menjadi profesional, terutama di dalam bidangnya. Di sini kita Rumah Tumbuh Kembang Albiru merupakan intervensi anak yang baik itu anak berkebutuhan khusus maupun anak yang butuh stimulasi eh, lainnya. Nah, penilaian kinerja sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas juga dari kemampuan tenaga pendidik dalam memberikan layanan yang ada di sini, Pak. Apakah itu tujuannya untuk peningkatan pedagogik, profesionalisme, pengembangan pendidikan atau ada aspek lain gitu, Bu? Iya, tentu saja. Tentu saja semua yang Bapak sebutkan tadi, contoh pedagogi, terus perbaikan kualitas pendidikan sendiri itu merupakan aspek penting untuk dalam penilaian kinerja kita sendiri. Dari sanalah nanti kita bisa melihat kemampuan tenaga pendidiknya yang bisa kita alokasikan juga untuk kompensasinya sendiri, walaupun sebenarnya kita memang ada ininya sendiri ya Pak, apa namanya tuh, lebih ke prinsipal kompensasinya ada secara panduan gitu. Cuman penilaian kinerja juga nanti berporos untuk kompensasi tenaga pendidik. Berarti juga ada tujuannya untuk penentuan kompensasi gitu ya, Bu? Iya, iya betul sekali. Apakah ada gitu, Bu, kebijakan tertulis atau panduan dasar dari yang dalam perencanaan penilaian kinerja ini, Bu? Secara kebijakan dan panduan itu sendiri kita memang merujuk kepada standar operasional prosedur yang telah ada Pak Mail. Di mana dalam SOP tersebut telah ada job desk dan topoksi tenaga pendidik yang dijadikan sebagai acuan dari aspek penilaian. Seperti itu kira-kira. Untuk proses perancangan kebijakan ini, apakah melibatkan pihak eksternal atau pimpinan unit atau bahkan langsung sampai ke tenaga pendidiknya gitu, Bu? Oh, kalau untuk proses perencanaannya sendiri, itu kita memang melibatkan di sini pimpinan unit cabang masing-masing, Pak Mail. Jadi kita sebagai dewan direksi di sini untuk mensosialisasikan penilaian kinerja itu sendiri kepada tenaga pendidik itu melalui pimpinan unit. Jadi hasil kebijakan dari saya ataupun kami sebagai dewan direksi itu disosialisasikan ke pimpinan unit agar pimpinan unit dapat eh, menyampaikan atau mensosialisasikan juga kepada tenaga pendidiknya. Seperti itu.
Berarti lebih ini Ibu bikin kebijakannya, kemudian Ibu didiskusikan dengan pimpinan unit, dan pimpinan unit mensosialisasikan kembali kepada para tenaga pendidik gitu, Bu. Iya, benar sekali. Apa saja gitu Bu aspek-aspek yang diperhatikan dalam dalam merencanakan penilaian eh, kine- merencanakan penilaian kinerja tenaga pendidik ini Bu? Untuk perencanaan kita melibatkan pimpinan tentunya. Terus aspek yang kita perhatikan itu perencanaan dalam perencanaan penilaian kinerja tenaga pendidik. Yang pertama itu kompetensi tenaga pendidik. Terus juga kita dapat menilai dari hasil belajar siswa. Terus juga dengan indikator yang ada dalam penilaian yang sudah kita susun. Nah, contohnya seperti kisi-kisi, kita sudah menyiapkan kisi-kisi pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi tenaga pendidik sendiri. Bagaimana ini Bu perencanaan penilaian kinerja ini terkait dengan juga perencanaan pemberian kompensasinya Bu? Nah, untuk kebijakan kompensasi sendiri, secara kebijakan kita memberikan kompensasi dari jumlah jam mengajar, Pak. Jadi pembagiannya ada jam wajib dan juga ada jam melebihi jam wajib. Itu kita akan memberikan kompensasi tambahan yang mana jumlah kelebihan jam tersebut juga dikalikan dengan nominal yang sesuai dengan kebijakan kita itu sendiri, termasuk dengan jam lembur telah kita sosialisasikan juga kepada setiap pimpinan unit. Berarti mekanisme penentuan kompensasinya tadi bagaimana Bu? Dari jam pokok, jam lembur, jam apa tadi Bu? Iya, Kelebihannya? ada jam tambahan. Jadi di sini kita membaginya itu ada jam wajib, terus ada jam wajib sama dengan jam pokok ya Pak Mail, jam wajib, terus juga ada jam tambahan. Jam tambahan ketika tenaga pendidiknya sudah melebihi jam pokok, maka kelebihan jam itu dihitung sebagai jam tambahan. Nah, selanjutnya itu juga ada kompensasi lembur, di mana kalau seandainya tenaga pendidik bekerja di luar jam kerja seperti tanggal merah tetapi mereka tetap masuk sesuai dengan kebijakan pimpinan unit, itu kita berikan kompensasi juga. Seperti itu. Oh, berarti mekanisme penghitungannya berdasarkan kuantitas pekerjaan Iya, mereka begitu ya Bu? benar, benar, benar sekali. Tentunya sesuai dengan kapasitas mereka lah. Untuk di luar sudah kita wajibkan untuk jam pokoknya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana menurut Ibu pentingnya transparansi dalam pelaksanaan penilaian kinerja ini Bu? Oke, terkait dengan transparansinya sebenarnya Pak Mail dalam perencanaan dan pelaksanaan penilaian kinerja itu sangat harus transparan. Kenapa begitu? Karena tujuan dari penilaian kinerja ini merupakan uh, hal yang berdampak untuk uh, pemberian intervensi kualitas pemberian intervensi dari tenaga pendidik kepada klien. Nah, tentu saja penilaian kinerja ini menjadi pedoman bagi kami untuk menentukan kompensasi mereka. Ini Bu, apakah tenaga pendidik mengetahui indikator indikator penilaian kinerja mereka dan bagaimana itu berdampak terhadap kompensasi yang bakal mereka terima gitu? Apakah tenaga pendidik mengetahui gitu? Untuk indikatornya sendiri, tenaga pendidik itu mengetahui poin-poin indikator itu melalui pimpinan unit Pak Mail. Jadi kita menyampaikan bukan langsung
hal-hal yang mendasar untuk yang diujikan, tetapi kita lebih mengarah gitu loh. Jadi kita selalu mengkomunikasikan hasil penilaiannya juga kepada masing-masing tenaga pendidik agar setiap tenaga pendidik memahami proses kinerja mereka. Tujuannya tentu untuk itu, Pak Mail. Seperti itu kira-kira. Berarti indikator-indikator tersebut gitu disampaikan ke tenaga pendidik melalui pimpinan unit ya, Bu? Iya, benar sekali. Dan bagaimana indikator tersebut berpengaruh terhadap kompensasi mereka, berarti mereka sudah mengetahui gitu, Bu? Sangat mengetahui. Karena setelah pengujian, maksudnya setelah penilaian kinerja, tentu kita ada penanganan lebih lanjutnya, Pak Mail. Jadi pimpinan unit mengevaluasi kembali bagaimana kemampuan seorang tenaga pendidiknya dalam mengetahui uh, kinerjanya, seperti itu. Jadi untuk evaluasinya sendiri itu dilakukan oleh pimpinan unit dan juga konsultasi hasil bersama kami. Berarti hasil penilaian kinerja yang dilakukan nanti untuk penentuan kompensasi dari pimpinan unit itu dikomunikasikan lagi bersama Ibu selaku direktur ya, Bu? Iya, benar sekali. Untuk mekanisme penilaiannya sendiri ini bagaimana ya, Bu, pelaksanaannya, Bu? Dalam mekanisme penilaian kinerja, kita telah mengarahkan pimpinan unit untuk melakukan penilaian dengan cara pengamatan langsung dari setiap aspek pekerjaan sesuai dengan SOP dan indikator kualitas, kuantitas, kemampuan, dan ketepatan waktu. Berarti untuk penilaiannya tuh pimpinan mengacu kepada job description tenaga pendidik yang ada di SOP itu ya, Bu? Iya, karena kan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya aspek penilaian itu sudah tertera di SOP. Kalau metode yang digunakan dalam melakukan penilaiannya gitu, Bu, apa gitu, Bu, metode yang Ibu arahkan untuk pimpinan melakukan penilaian ini, Bu? Untuk uh, metode spesifik uh, kita kayaknya belum ada ya Pak Mail ya. Namun sejauh ini dalam pelaksanaan penilaian kinerja tenaga pendidik dengan yang dijelaskan oleh pimpinan itu kita melalui observasi dan juga pengamatan langsung Pak Mail. Berarti observasi dan pengamatan langsung itu yang melakukan observasi dan pengamatan langsung di lapangan siapa, Bu? Tentu pimpinan unitnya masing-masing. Berarti ini tenaga pendidik ini pimpinan ini menerima instruksi dari Ibu seperti Ibu bilang tadi, acuan untuk penilaiannya aspek-aspek pekerjaan yang sudah dijelaskan di SOP dengan indikatornya ada tadi kemandirian, kuantitas, kualitas dan lain-lain itu menjadi bahan acuan untuk pimpinan melakukan pengamatan atau observasi langsung di lapangan gitu ya, Bu? Iya. Nanti tergantung dari hasil pengamatan dan observasi pimpinan itu kan kita komunikasikan lagi Pak Mail. Jadi tidak menutup kemungkinan saya sebagai direktur juga ikut andil untuk pengamatan langsung jikalau seandainya ada problem yang memang di luar kemampuan pimpinan. Untuk keterlibatan tenaga pendidik dalam proses penilaian ini bagaimana, Bu? Untuk bagaimana Pak Mail? Untuk keterlibatan tenaga pendidik gitu, Bu, dalam proses penilaian ini bagaimana, Bu? Untuk keterlibatannya tentu saja kan tenaga pendidik merupakan subjek yang dinilai di sini. Jadi pentingnya tenaga pendidik untuk keterlibatan di sini tentu pimpinan unit juga mensosialisasikan mengenai aspek dan indikator penilaian. Jadi tenaga pendidik
menerima informasi bahwasanya aspek-aspek yang dan indikator penilaian itu dijelaskan oleh pimpinan. Seperti itu kira-kira. Untuk nanti dari aspek pekerjaan mereka bakal dilakukan penilaian dan evaluasi gitu ya, Bu? Iya, benar sekali. Kalau ditanya seberapa seberapa penting ya, maksudnya bagaimana tenaga pendidik ya, otomatis keterlibatannya sangat tinggi di sini Pak Maya. Karena mereka subjek yang Iya, menilai karena mereka gitu. subjek gitu loh. Untuk penentuan kriteria penilaian gitu, apakah tenaga pendidik dilibatkan gitu, Bu? Untuk penentuan kriteria penilaian ini, Bu? Untuk kriteria penilaian sendiri, Kayak hmm, job desk dan apa tadi gitu dan indikator tadi, apakah itu tenaga pendidik dilibatkan langsung untuk penentuan itu, Bu? kalau dalam perencanaan penentuannya tidak. Hanya saja nanti kita mengarahkan tenaga pendidik untuk eh, Disosialisasi. eh, eh, kita mengarahkan pimpinan unit untuk mensosialisasikan poin-poin penting dalam penilaiannya. Oh. Nah, untuk umpan balik yang diterima dari oleh tenaga pendidik ini, Bu, seberapa teratur gitu? Apakah mereka menerima umpan balik dari penilaian tersebut secara teratur atau bagaimana gitu, Bu? Untuk berarti kan setelah penilaian maksudnya ya Pak Mail Iya, ya. benar, Bu. Setelah penilaian nanti tenaga pendidik tentu dilibatkan secara langsung karena setelah penilaian tersebut kita lakukan, itu kita memberikan evaluasi secara langsung. Jadi di waktu yang sama setelah penilaian kinerjanya selesai dilakukan. Jadi langsung diberikan feedback gitu ya, Bu? Iya, langsung diberikan feedback karena kita memang mengaturnya sudah sedemikian rupa dengan waktu yang ada. Karena dalam pelaksanaannya sendiri ini memang diadakan jam khusus. Seperti itu Pak Mayo. Jadi kita memang pemanfaatan waktu itu benar-benar untuk mengalokasikan penilaiannya semuanya. Sejauh mana gitu, Bu, Ibu rasa penilaian kinerja saat ini efektif untuk mengukur bagaimana kinerja tenaga pendidik saat ini gitu, Bu? Dalam sistem penilaian kinerja saat ini menurut saya selaku direktur cukup efektif Pak Mail. Kenapa begitu? Karena dalam penilaian kinerja yang kita lakukan itu juga dapat mengukur kemampuan tenaga pendidik dalam mengetahui produk knowledge lah kalau orang bilang sekarang ya untuk pemberian layanan intervensi dan juga kepuasan terhadap klien itu juga dari hasil penilaian inilah kita bisa melihat Pak Mail. Kalau dalam pelaksanaannya sendiri penilaian kinerja itu cukup efektif bagi kami. Apakah hasil penilaian kinerja ini dapat digunakan gitu, Bu, sebagai dasar untuk keputusan pemberian kompensasi tenaga pendidik gitu, Bu? Tentu saja dilihat dari kemampuan tenaga pendidik untuk pengadaannya pengembangan kompetensi tenaga pendidik tentu berpengaruh terhadap kompensasi yang ada gitu ya Pak Mail karena eh, penilaian kinerjanya ini merupakan dasar untuk keputusan pengambilan kompensasi. Dan juga selain tadi kita ada jam pokok itu penilaian kinerja ini juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan apakah tenaga pendidik bisa diberikan jam tambahan atau tidak. Oh, begitu.
hasil penilaian kinerja ini apakah digunakan juga sebagai dasar untuk ini Bu, untuk pengembangan kompetensi atau pengembangan karir tenaga pendidik Bu? Eh, Bagaimana Pak Mail? Apakah ini hasil penilaian kinerja ini sudah dapat Ibu gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kompetensi tenaga pendidik atau pengembangan karir mereka gitu Bu? Iya, sebenarnya dari penilaian kinerja ini salah satu dasar bagi kami. Tapi selain itu juga ada faktor-faktor yang memang kita pertimbangkan juga. Contohnya saja untuk lama bekerja atau karir yang sudah dilakukan tenaga pendidik itu juga pondasi dasar. Tetapi pada umumnya memang kita melihat kemampuan tenaga pendidik itu dari penilaian ini, Pak Mail. Jadi dasarnya memang dari penilaian kinerja ini kita pengambilan keputusan kebijakan kompensasinya. Untuk peningkatan kompetensi mereka dan pengembangan karir mereka gitu Bu? Iya, tentu saja. Apa untuk tindak lanjut dari penilaian kinerja gitu Bu? Apakah hasil penilaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk ini pengembangan kompetensi atau pelatihan gitu Bu? Bagi tenaga pendidik gitu Bu? Uh, Mungkin kalau dalam jangka panjang itu memang kita rencanakan ke situ, Pak Mail. Tapi karena sekarang kita juga dalam apa namanya uh, penentuan kompensasi ini juga berdasarkan kemampuan mereka, Pak Mail. Jadi tentunya kita atas dasar kemampuannya masing-masing lah, simpelnya gitu ya, kita memberikan kompensasi maupun karir ke depan. Kita melihat apakah tenaga pendidik ini memiliki kemampuan lebih dari yang biasanya itu kita kembangkan. Ini misalnya sekarang hasil penilaian kinerjanya rendah, dari hasil penilaian kinerja si A yang rendah menjadi dasar keputusan nggak untuk mengadakan pelatihan untuk dia gitu Bu, atau pengembangan lanjutan di bagian area-area yang dia butuh perbaikan gitu Bu? Iya, tentu saja. Termasuk dengan kategori evaluasi tadi, Pak Mail. Jadi memang apabila penilaian kinerja ini tenaga pendidik ada mendapatkan belum standar kami, itu otomatis kita akan mengevaluasi dan juga mungkin salah satu solusinya ada pelatihan tersendiri seperti itu. Berarti ada pelatihan khusus untuk dia gitu ya Bu? Benar. Baik itu sebenarnya dilakukan oleh pimpinan saja atau tapi sejauh ini kita melalui pimpinan saja sih Pak Mai. Oh, berarti nanti dengan kinerja misal ada penurunan kinerja atau hasil penilaian kinerja yang buruk atau rendah gitu nanti direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan lagi dan itu dilatih oleh pimpinan unit Pimpinan gitu. sendiri, iya. Bagaimana nih Bu, Ibu selaku direktur memastikan hasil penilaian kinerja ini digunakan secara adil untuk menentukan kompensasi para tenaga pendidik ini oleh pimpinan itu Bu? Kalau dalam teknisnya saya sebagai direktur itu memang mempercayakan kepada pimpinan untuk mensosialisasikan ini karena memang sudah di diarahkan ya Pak Mail, maksudnya disosialisasikan juga kepada pimpinan dan saya mengecek kembali, saya mengecek ulang bahwasannya eh, hal-hal atau indikator yang merupakan penilaian penting itu sudah disosialisasikan dengan baik atau belum, seperti itu.
Oh, berarti Ibu mengecek para pimpinan ini untuk sosialisasinya bagaimana dan Iya. juga sejauh mana feedback dari bawahnya lagi gitu, Bu. Iya, benar sekali. Saya terjun langsung lah istilahnya ya, Pak Mail. Jadi saya datang langsung untuk datang langsung ke unit-unit yang akan melakukan penilaian kinerja. Ini Bu, apakah ini hasil penilaian kinerja menjadi acuan satu-satunya dalam pemberian kompensasi atau ada faktor lain seperti masa kerja gitu yang juga dipertimbangkan Bu dalam pemberian kompensasi tenaga pendidik ini Bu? Nah, kalau untuk penghitungan lah lebih tepatnya ya Pak Mail, Iya. kita untuk formula tersendiri sih belum ada. Cuman kita mengambil rasio tertentu yang digunakan untuk pemberian kompensasi ini. Salah satunya juga dari skor atau penilaian kinerja tenaga pendidik yang memang memiliki kemampuan sesuai yang kita harapkan seperti itu. Berarti basic yang paling dasar itu emang kinerja yang diharapkan gitu ya Bu. Iya, tentu saja. Mengenai masa kerja ini apakah misalnya durasi kerjanya dia udah sekian tahun apa ini jadi pertimbangan juga untuk penambahan kompensasi gitu Bu walaupun nanti misalnya kinerjanya rata-rata saja gitu Bu. eh Tidak, kalau apa tidak ya Pak Mail, karena sebenarnya kita pelaksanaannya itu kooperatif. Jadi objektif lah untuk semua tenaga pendidik, walaupun sebenarnya secara yang terjadi di lapangan itu memang pengalaman tenaga pendidik yang lebih lama dibanding yang baru itu juga mengalami perbedaan. Jadi istilahnya pengalaman nggak bisa bohong lah Pak Mail gitu. Jadi tidak ada perbedaan kalau seandainya eh, tenaga pendidik yang memang belum menguasai ini kita standarisasi kita, jadi tidak ada untuk penambahan kompensasi yang memang bukan diperuntukkan kepada tenaga pendidik tersebut. Sekalipun dia udah sangat lama gitu ya Bu. Iya, sekalipun karena kita kan memang berpatokan pada penilaian tadi, Iya. penilaian kinerja tadi, Pak Mail. Karena kita kan tadi seperti yang saya jelaskan bahwasanya kita ada formula dan rasio khusus. Nah, rasio khusus yang memang diterapkan sesuai SOP seperti itu. Bagaimana nih Bu proses penentuan kompensasi yang akan diberikan setelah hasil kinerja Ibu dapatkan gitu Bu atau pimpinan mendapatkan hasil penilaian kinerjanya bagaimana penentuan kompensasinya gitu Bu? Dalam penentuan kompensasi sendiri itu kan sesuai kebijakan yang ada itu sudah kita sesuaikan dengan peringkat dari penilaian kinerja itu sendiri. Jadi hasil dari uji kompetensi tenaga pendidik maupun pimpinan itu eh, kita sesuaikan dengan rasio yang ada begitu. Seperti jam lembur dan apanya tadi gitu Bu. Iya, Peningkatan kompetensi dengan peningkatan jam dan itu juga meningkatkan kompensasi mereka gitu Bu. iya benar. Ini untuk kompensasi antara yang berkinerja biasa atau berkinerja rata-rata dengan yang kinerjanya baik itu bagaimana membedakan penentuan kompensasinya gitu Bu? Secara jam tadi misalnya itu bagaimana Bu? Iya, kalau untuk pembedaannya secara spesifikasi Pak Mail tentu kita melihat kemampuan di mana tadi pelaksanaannya memang dilakukan
dilakukan secara observasi dan pengamatan langsung. Jadi kita dapat mematok lah untuk pemberian jam yang kita berikan tambahan, terutama tambahan jam. Berarti kalau misalnya kinerjanya rata-rata saja, itu dikasih jamnya ya sebanyak jam pokok aja gitu. Iya, seperti itu Pak Main. Juga berpengaruh nantinya dengan jam tersebut ke kompensasi yang mereka terima. Iya, di samping dengan kemampuan tenaga pendidik yang biasa-biasa saja, itu kita bimbing lagi Pak Mail. Kita latih lagi untuk kemampuannya yang lebih dari kita harapkan. Bisa ditingkatkan, makanya jamnya tidak usah dikasih lebih dulu. Iya, gitu. Benar. Untuk formula atau rasio dalam penentuan kompensasi ini bagaimana, Bu? Terkait dengan formula dan rasio yang ada sesuai kompensasi tenaga pendidik Pak Mail, itu secara kebijakan itu telah kita tuangkan ya, maksudnya sudah kita cantumkan di standar operasional kita, di mana itu memang kita sesuaikan dengan jam mengajar tenaga pendidik tadi. Tapi kalau untuk formula khusus kita tidak ada, cuman rasionya itu memang kita sesuaikan dengan jam yang ada, dan itu sudah tercantum di SOP. Oke. Berarti penentuan jam mereka pun sesuai dengan hasil penilaian kinerja gitu ya, Bu? Iya. Berarti dengan kinerja yang baik mereka dikasih tambahan jam juga itu menjadi tambahan dalam penentuan kompensasi mereka nantinya yang dapat dihitung secara rasio gitu ya, Bu? Iya, benar Pak Mail. Bagaimana nih, Bu, dampak kebijakan kompensasi ini terhadap motivasi atau retensi tenaga pendidik di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini, Bu? Wow, kalau berbicara tentang dampak yang saya perhatikan itu cukup berdampak ya Pak Mail, karena motivasi tenaga pendidik yang ada dengan kompensasi yang kita berikan itu cukup memacu tenaga pendidik untuk memiliki kemampuan lebih. Nah, kalau dilihat dari seberapa pengaruh, kompensasi sangat berpengaruh Pak Mail untuk hasil kinerja tenaga pendidik. Jadi tenaga pendidik pun termotivasi untuk menjadi lebih baik. Mereka memperbaiki kinerja mereka agar diberi peningkatan jam yang banyak gitu ya, Bu? Iya. Ya pastinya kompensasinya juga bakal bakal besar, banyak gitu. Ya, jadi kalau semakin baik ya karena mereka semua tahu Pak Mail bahwasannya apa yang mereka berikan itu memang sesuai dengan kompensasinya. Disitulah transparansi tadi Pak Mail. Siap, Bu. Iya. Kalau untuk retensi gitu, Bu, tingkat kebertahanan tenaga pendidik ini, Bu, dari kompensasi tadi gitu, Bu, bagaimana, Bu? Kalau untuk retensi tadi Pak Mail, sebenarnya sesuai dengan kompensasi yang mereka terima itu cukup berpengaruh juga ya Pak Mail. Cuman hanya saja kita tidak menutup mata juga di sini peningkatan karir atau peningkatan yang lebih baik. Kita belum ada jaminan di sini masalahnya Pak Mail. Jadi itu juga merupakan suatu tantangan kita untuk mempertahankan tenaga pendidik kita gitu. Tapi di sini kita sangat mensupport tenaga pendidik kalau misalnya memang ada karir yang lebih baik. Contohnya saja seperti kita tidak menutup untuk tenaga pendidik melakukan tes CPNS ataupun profesi. Cuman di sini kadang tenaga pendidik juga berpikir untuk
apa namanya itu ya, lebih pertimbangan gitu loh Pak Mai. Jadi lebih mempertimbangkan dengan kompensasi yang ada di sini dengan di luar itu cukup menjadi ini bagi tenaga pendidik. Jadi resistensinya kalau sekarang itu cukup bagus ya, kebertahanannya itu eh, cukup baik Pak Mail. Berarti retensi karyawan cukup bagus saat ini gitu ya, Bu? Iya, saat ini cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan juga bagus ya Pak Mail ya. Harapannya. Apakah ini Bu kebijakan pemberian kompensasi berdasarkan kinerja tersebut gitu memotivasi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas mereka dalam memberikan layanan gitu Bu? Atau meningkatkan kemampuan mereka gitu Bu? Tentu saja. Tentu saja Pak Mail. Tantangan dan kendala dalam proses penilaian kinerja di rumah tumbuh kembang Albiru ini apa saja kira-kira Bu? Ya, terkait dengan tantangan dan kendala yang kita hadapi dalam proses penilaian kinerja ini, uh, adanya permasalahan waktu yang seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya pelaksanaannya itu kita memang lakukan di luar jam kerja. Jadi mencocokkan waktu atau pelaksanaannya ini juga menjadi PR sebenarnya bagi kami Pak Main. Jadi untuk tantangannya mungkin saat ini yang sangat terkendala dan terlihat itu Pak Mai, waktu, keterbatasan waktu. Iya. Karena tadi pengamatan langsung juga pimpinan gitu ya, Bu. Iya, benar. Kayak pengamatan langsung ke kelas gitu. Benar, benar. Jadi kadang mungkin secara teknis mungkin terarah gitu ya, tapi secara mungkin keterbatasan waktu. Kita terbatas waktu sebenarnya. Berarti ini dengan pengamatan langsung tersebut Bu gitu. Pimpinan gitu harus masuk rutin ngecek ke kelas setiap hari atau bagaimana gitu Bu, yang pengamatan langsung gitu Bu, atau sesempatnya pimpinan gitu terkendala di waktunya atau bagaimana Bu gitu? Sebenarnya kalau untuk pengamatan langsungnya sendiri itu sejauh ini kita sebenarnya kita adakan jam khusus dalam ininya, cuman terkadang sesuai kondisi pimpinan ini juga terkendala terhadap pembagian waktu jam mengajarnya gitu Pak Mail. Jadi ada jam-jam tertentu pimpinan ini juga terkendala dalam pelaksanaan penentuan waktu yang kita berikan. Mungkin karena kesibukan pimpinan di lapangan juga benar, operasionalnya full gitu ya Bu? Iya, operasionalnya selain jam mengajar kan untuk evaluasi pengamatan langsungnya terkendalanya di situ lah. Karena dia bakal, pimpinan juga mengevaluasi ini tadi semua aspek yang ada di SOP itu banyak ya Bu? Iya, cukup banyak Pak Mayu. Kayak yang kemarin kita udah cek gitu ada asesmen ya Bu? Iya, ada asesmen, ada muatan laporan ada juga. Laporan juga, terus ada pembelajaran individual, terus juga ada nanti evaluasinya seperti itu. Berarti dengan segala banyaknya aspek-aspek tersebut, terkadang ada kendala waktu dalam bagi pimpinan untuk melakukan pemantauan penuh gitu ya Bu? Iya, makanya saya bilang tadi kendalanya di sini waktu Pak Mai. Ini Bu, permasalahan objektivitas gitu selama ini kira-kira ada permasalahan nggak Bu, atau sumber daya khusus, SDM khusus untuk menilai gitu Bu, atau objektivitas hasil penilaian gitu, ada kendala nggak Bu, ada permasalahan nggak Bu? Kalau untuk objektivitas penilaian sejauh ini saya tidak melihat permasalahan tertentu ya Pak Mail, hanya saja memang kadang latar belakang pendidikan tenaga pendidik itu cukup mempengaruhi pengetahuan. Jadi kenapa di dalam pengrekrutan terapis atau tenaga pendidik itu kita mencantumkan kualifikasi sarjana, karena
Memang sarjana yang linier maksudnya. Karena memang di situ eh, kemampuannya juga kita pertimbangkan untuk pengetahuan umum lah, untuk ininya juga kita pertimbangkan sebagai eh, penilaian sumber daya seperti itu. Berarti untuk kemampuan maaf gitu Bu, secara rata-rata gitu mereka dari background sarjana lebih mudah untuk memahami dan mengkomunikasikan dari hasil hasil penilaian yang diberikan gitu, Iya, menerima evaluasi gitu ya Bu. iya lebih kurang seperti itu. Nih untuk sejauh ini Bu, apakah ada upaya-upaya yang bakal dilakukan untuk meningkatkan transparansi atau menjaga konsistensi dari penilaian tenaga pendidik ini, Bu? Untuk terkait dengan apa namanya tadi, pemberian kompensasi, transparansi, Upaya dalam upaya-upaya yang bakal ibu lakukan ini dalam meningkatkan transparansi atau kompeten transparansi dalam ini Bu, dalam penilaian ini dan konsistensi dalam penilaian ini Bu, tingkat konsisten dalam penilaiannya gitu Bu. iya, upayanya sendiri itu sebenarnya eh, sesuai kebijakan saja ya Pak, untuk meningkatkan transparansinya. Sejauh ini eh, cukup setransparan itu gitu loh. Cukup untuk memberikan dan mensosialisasikan kepada tenaga pendidik bahwasannya kemampuan yang mereka miliki itu disesuaikan dengan kompensasi yang mereka terima. Saya rasa itu sudah lebih dari transparansi menurut saya Pak. Berarti Seperti itu untuk kira-kira. ini Bu, upaya misalnya kan dengan kendala waktu tadi mungkin ada inkonsistensi dalam pelaksanaan karena ada Iya, kendala waktu iya, tadi Bu. Bagaimana kira-kira upaya untuk membuat penilaian ini tetap konsisten dilakukan gitu Bu dengan iya. keterbatasan waktu yang ada gitu Bu. Iya, tentu saja dalam pelaksanaannya kita tetap eh, memberikan apa ya Pak, menyediakan waktu lah, menyediakan waktu untuk pelaksanaan penilaian kinerja ini harus dilakukan. Jadi entah itu dalam apa namanya ini, lebih ke eh, perencanaan ulang seperti itu, Pak Mail, kira-kira. Penjadwalan lagi gitu. Penjadwatan ulang lagi kalau seandainya di waktu yang kita tetapkan itu belum terlaksana dengan baik. Ini untuk penilai sendiri Bu, apakah ada gitu Bu upaya untuk meningkatkan konsistensi atau transparansi dari penilaiannya gitu Bu? Kayak pimpinan gitu. Dalam ini maksudnya pimpinan ya Ya, Pak ada Mail. upaya dari Ibu selaku ini untuk meningkatkan konsistensi pimpinan ini Bu gitu. Iya, tentu tentu saja sebelum kita mengancah ini ke tenaga pendidik, tentu kita harus memastikan pada pimpinannya terlebih dahulu. Apakah memang ini telah dilakukan dengan baik atau tidak, itu kita bekerja sama dengan pimpinan. Tentu saja Pak Maya. Berarti diskusi rutin sama pimpinan. Diskusi rutin dengan pimpinan. Tantangan dalam pemberian kompensasi berdasarkan penilaian kinerja ini sejauh ini apakah ada Bu yang menjadi tantangan dalam pemberian kompensasi berdasarkan penilaian kinerja ini sejauh ini, apakah ada tantangan gitu Bu? Menurut saya tidak ada tantangan ya Pak Mail, karena memang sudah sesuai dengan ininya, dan itu juga kita jelaskan kepada tenaga pendidik. Pimpinan menjelaskan kepada tenaga pendidik. Bagaimana Ibu memastikan ini Bu, tenaga pendidik ini merasa dihargai sesuai kompetensi mereka, kinerja mereka gitu Bu? Ya, tentu saja kita lihat dari jam mengajarnya tadi Pak.
jam mengajarnya yang ada kemampuan yang dia miliki, apakah dia sudah dapat melakukan eh, dengan baik atau belum. Nah, kalau untuk apa secara tidak adil, rasanya kita sebagai pengambil kebijakan itu membagi sudah dengan cukup adil, Pak. Cukup adil gitu ya. Iya. Apakah ada gitu penggunaan teknologi untuk apa namanya, dalam penggunaan dalam penilaian kinerja dan kompensasi ini, apakah ada menggunakan teknologi atau Iya. sejenis itu? Untuk penilaian sendiri kita juga kita menggunakan teknologi juga, Pak, seperti komputer, laptop ataupun handphone, karena memang untuk uji kompetensinya kadang kita berikan, bukan kadang kita berikan itu melalui akses YouTube maupun website yang ada. Oh, berarti gitu, Pak. Untuk penggunaan teknologi lain, web apa gitu, ada yang digunakan Bu untuk melakukan proses penilaian ini, Bu? Iya, tentu, tentu. Karena Rumah Tumbuh Kembang Albiru memiliki website tersendiri untuk tenaga pendidiknya juga. Di situ kita memiliki website resmi tenaga pendidik seperti absensi mereka. Nah, di dalam absensi itu juga tercantum perencanaan, bahkan apa namanya, keterlaksanaan keterlaksanaan pembelajaran di hari itu. Nah, itu dicantumkan di absensi website kita. Oh, berarti itu ngisi absensinya 3 kali tiap hari gitu, Bu? Setiap hari, setiap jam masuk dan setiap jam pulang. Berarti mereka ngisinya pagi dan sore gitu, Bu? Iya, benar sekali. Oke, pagi mereka ngisi tadi apa, Bu? Perencanaan, ada perencanaan pekerjaan hari ini, dan sorenya apakah perencanaan tadi terlaksana dengan baik atau tidak. Atau ada kendala apa gitu juga? Iya, itu juga bisa dicantumkan melalui absensi website tadi. Dalam penggunaan teknologi web tersebut atau penggunaan beberapa teknologi atau alat telekomunikasi yang digunakan dalam uji kompetensi tersebut, apakah ada kendala gitu, Bu? Sejauh ini mungkin bermasalah kalau jaringan aja sih, Pak Maya. Kalau tidak, iya, kadang absensinya telat, kadang jaringan nggak masuk, kadang ada juga alasan dari ada juga apa namanya, masukan seperti itu kira-kira. Jadi pengisian absensi pulang kebanyakan. Tapi kalau untuk masuk, alhamdulillah pada umumnya tepat waktu. Bagaimana Ibu selaku direktur gitu, Bu, melihat masa depan dari penilaian kinerja dan kompensasi di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini, Bu? Tentunya berbicara masa depan, Pak, untuk penilaian kinerja dan kompensasi itu sendiri, harapannya kita melakukan pengembangan lebih lanjut berdasarkan juga pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di lapangan, baik itu tenaga pendidik maupun evaluasi dari pimpinannya itu sendiri. Itu juga merupakan perancangan regulasi bagi kami untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi tentunya. Berarti ada rencana pembuatan kebijakan baru untuk lebih memperbaiki proses gitu, Bu? Iya, iya, karena memang di sini kita berproses, Pak. Jadi untuk pelaksanaan ini sendiri juga tentu ada prosesnya. Kalau memang memungkinkan ternyata metode dan ini tidak cocok lagi, ya kenapa harus memaksakan seperti itu. Berarti akan diupayakan lagi menyesuaikan dengan hasil evaluasi dan kondisi terkini gitu ya, Bu? Iya, tentunya harus update dong ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Caca, Ibu Raisa ya. Iya, sama-sama. Akrabnya dipanggil anak-anak sih Bu Caca emang, Pak. Terima kasih banyak Bu Caca atas informasi Bu Caca selaku direktur. Mungkin kita juga nanti boleh lihat-lihat beberapa dokumen-dokumen yang relevan terkait ini ya, Bu? Iya, boleh Pak Mayel. Nanti konfirmasi saja dengan pimpinan unitnya. Oh, boleh. Nanti kita hubungi ke pimpinan unit ya, Bu? Iya, iya. Baik. Terima kasih Bu Caca. Sama-sama.